Bab 5676. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Lagi pula, jumlah hal yang telah dibuka oleh pemerintahan Tao, hingga mencapai lebih dari 6.000 kursi, adalah penghinaan terhadap para pahlawan. Lebih dari 7.000, lebih dari 8.000, itu jarang terjadi di dunia. Lebih dari 9.000, saat ini, setidaknya di 10 dunia Dharma, saya belum pernah mendengarnya. Dan, semakin banyak rumah Tao, semakin kuat kekuatannya. Namun dengan berkembangnya ranah seniman bela diri, menjadi ranah kaisar hati, ranah kaisar, ranah para dewa, ranah master, pengaruh pemerintahan Tao semakin mengecil. Dampak nyatanya mungkin menjadi batas pertumbuhan di masa depan. Tapi, itu hanya mungkin. Seorang kaisar dewa bisa menjadi kaisar dewa. 10 makhluk surgawi mampu berdiri tegak di antara banyak tokoh alam dewa surgawi. Apakah itu benar-benar hanya karena jumlah rumah Tao yang cukup? Hal ini tidak dapat dibuktikan. Namun tidak ada keraguan bahwa kekuatan apapun, individu manapun, akan memahaminya. Semakin banyak rumah Tao dibuka, semakin baik. Selama mereka memiliki kekuatan untuk membuka kediaman Tao lainnya, tidak ada yang akan menyerah. Lebih dari 8.000 rumah Tao. Mu Yun mendengarkan apa yang dikatakan Gu Yuanzhu, Fu Rongtan, dan matanya lurus. Xuan Xinglan, Su Ziyu, jika keduanya dibantai, bukankah pemerintahan Tao-nya akan dibiarkan bangkit? Yang terpenting adalah bakat. Bakat takdir seseorang tidak boleh melonjak beberapa poin persentase. Melihat Mu Yun berdiri di sana tercengang, Yue Linglong menghela nafas dan menghibur, kamu tidak perlu takut, mereka tidak memperhatikan kita. Untuk mencapai level mereka, mereka mengejar lawan yang lebih tinggi. Seperti Su Ziyu dan Xuan Xinglan, mereka menganggap satu sama lain sebagai lawan, tapi mereka tidak akan menganggap kita sebagai lawan. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sekarang, saya pasti tidak bisa melakukan hal-hal ini. Tapi, luangkan waktumu. Bunuh 1.000 tempat tinggal Tao terlebih dahulu, lalu bunuh 2.000 tempat tinggal Tao. Pada saat ini, Mu Yun sangat bersemangat hingga menjadi gila. Namun di mata Gu Yuanzhu dan yang lainnya, orang ini benar-benar ketakutan. Beberapa orang tidak tahu bagaimana membujuk Mu Yun. Lagi pula, bahkan mereka sendiri pun ketakutan. Beberapa hari berikutnya tenang. Bagaimana dengan setengah bulan terakhir? Akhirnya, berangkat. Dari sisi Huo Tianfu, totalnya ada sekitar 3.000 orang. Selain itu, Lembah Xingyue, Gunung Shengru, Ding Tianzong, dan Kuartet Dasengu, kali ini setidaknya ada 10.000 orang. Belum lagi, karakter alam kaisar ditambahkan nanti. Totalnya mungkin ada 20.000 orang. Namun, saya masih belum tahu bagaimana situasi reruntuhan medan perang kuno. Semua orang dijemput oleh kaisar dan prajurit Li Huo Tianfu satu persatu, mengambil susunan teleportasi, dan tiba di hutan pegunungan yang megah dan primitif. Tidak ada yang memberi tahu mereka di mana tempat ini berada. Ketika saya sampai di tempat itu, saya menemukan ada bendera dan bendera di mana-mana. Li Huo Tianfu, Xingyue Gu, Ding Tianzong, Shengru San, Dasengu, dibagi menjadi beberapa kategori. Tapi melihat sekeliling, tempat itu sangat ramai. Mu Yun tidak bisa berhenti berpikir. Jika Raja Dao dan penguasa Dao ini berada di bawah komandonya dan dibudidayakan, dalam beberapa tahun, dia takut dia akan mampu menyapu bersih kekuatan para dewa dan orang tak bertuhan. Inilah para jenius sejati di 100 alam hukum utara. Tidak ada omong kosong untuk dibicarakan. Jauh di dalam pegunungan, di antara beberapa gunung tinggi, terdapat sebuah lembah. Lembahnya sangat luas, dan ada puluhan ribu pola Dao di tanah, tersebar luas. Ini, setidaknya hanya master formasi Tao terbaik yang bisa terbuka. Pada saat ini, sebagian besar prajurit dibawa ke susunan teleportasi ini, dan kemudian mereka diteleportasi secara bergelombang. Adegan itu sungguh mengejutkan. Raja Dao, Kaisar Dao, seperti menaburkan kacang, jatuh ke susunan teleportasi, dan setelah beberapa saat, mereka menghilang. Segera, giliran Mu Yun. Semuanya, keluarlah hidup-hidup. Yue Linglong membuka mulutnya. Harus. Tak lama kemudian, beberapa orang menghilang. Dan pada saat yang sama, di puncak gunung yang tinggi, sosok-sosok itu berdiri diam. Disinilah banyak gedung bertingkat tinggi di lembah Xingyue berada. Kedua bayangan itu, seperti menonjol dari keramaian, sangatlah menonjol. Mereka adalah dua wanita,
dengan perawakan anggun dan gerak tubuh yang bergerak, mereka bisa digambarkan sebagai karakter kelas 1 di dunia. Dan wanita di sebelah kiri berdiri dengan bermartabat dan khusyuk, dan wanita di sebelah kanan memiliki sedikit keceriaan dalam ketenangannya, yang sulit untuk diabaikan. Suster Zimo, ada apa? Apa? Mengenakan rok panjang, Meng Zimo, yang jelas memiliki benjolan dan depresi, tertegun dan berkata, Saya melihat seseorang yang tampak, seperti Mu Yun. Ketika Miao Xianyu mendengar ini, ekspresinya terkejut, dan dia tidak bisa menahan senyum. Menurutku Zimo, kamu ingin ke Mu Yun, kan? Apakah kamu tidak mau? Meng Zimo membalas. Miao Xianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda berkata, iya, tapi aku merindukannya. Lihat Sister Zimo, apakah kamu merindukan bagian tertentu dari dirinya? Mendengar ini, Meng Zimo memarahi, menurutku kamu dan Mu Yun adalah yang paling malu. Miao Xianyu tersenyum. Xuan Feng dan Xuan Chen masih dalam kurungan. Dengan baik, Miao Xianyu menyembunyikan senyumnya dan berkata, kedua anak laki-laki ini tidak pernah mengetahui tanggung jawab mereka. Jika semuanya ada di Chener saja, keluarga penggembala. Miao Xianyu menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, mereka berdua adalah saudara, dan keterampilan alkimia mereka masih sedikit. Di masa depan, mereka akan menjadi mampu membantu Chener. Bagi beberapa wanita, sangat disadari di dalam hati mereka bahwa di antara 9 anak Mu Yun, mungkin Qin Chen akan menjadi yang paling berprestasi. Lagi pula, Qin Chen adalah putra dari Mu Yun dan Qin Mengyao. Tentu saja, anak Ming Yuexin juga mungkin, tapi anak Ming Yuexin, saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Selama bertahun-tahun, Meng Zimo dan Miao Xianyu telah mengalami bersama, semakin banyak mereka membaca, semakin mereka memahaminya. Perkembangan kekuatan suatu partai, atau keluarga, atau sekte, pada analisa akhir, selalu ada kaitannya. Ikatan antar saudara tidak diragukan lagi sangat dalam. Keduanya juga mengerti, sejak Mu Qingyu, ketika Mu Yun diizinkan memilih mereka sebagai menantunya saat itu, Mu Qingyu juga harus memiliki pertimbangan yang besar. Ternyata, dari awal dunia kecil hingga dunia baru, selama bertahun-tahun, mereka memang telah bertransformasi dengan kecepatan yang luar biasa. Seperti Miao Xianyu, saya dulu berpikir bahwa saya mungkin hanya menjadi seorang alkemis di dunia kecil sepanjang hidup saya. Tapi sekarang, jika dipikir-pikir, rasanya seperti 1000 tahun, semuanya sungguh luar biasa. Dari sini terlihat betapa tajamnya mata Mu Qingyu. Di dunia tingkat rendah itu, perlu diketahui bahwa mereka memiliki kejeniusan yang unik, yang dengan sendirinya mencari jarum di tumpukan jerami. Saya tidak tahu apa yang bisa saya temukan di reruntuhan medan perang kuno. Jika ada beberapa bahan obat yang sekarang sudah punah, itu sangat berharga. Meng Zimo tersenyum dan berkata, kalian berdua dan saya, meskipun kita mengembangkan Taopil, kita tidak boleh kehilangan kekuatan kita. Cari waktu untuk belajar satu sama lain. Oke, aku tidak takut padamu. Pasukan perkasa masuk satu per satu. Raja Dao jahat, Kaisar Hati Dao. Kedua level ini, setelah seleksi yang tepat, memasuki reruntuhan medan perang kuno yang tidak diketahui ini. Dalam hal ini, Mu Yun penuh percaya diri dan keinginan. Namun, ketika Mu Yun memasuki medan perang kuno yang digali oleh kekuatan besar, dia bodoh. Pada saat ini, Mu Yun telah diteleportasi ke reruntuhan medan perang kuno. Tapi sekarang, Mu Yun tidak tahu di mana dia berada. Melihat sekeliling, dia seharusnya berada di bawah aliran gunung. Menatap ke langit, lebar langit hanya 100 kaki, dengan dinding batu di sisi kiri dan kanan, serta dinding batu di depan dan belakang. Dia jatuh ke dalam lubang. Hanya saja lubang ini agak besar. Aliran pegunungan ini kedalamannya ribuan kaki, dan dinding batu di semua sisinya halus seperti air, dan permukaannya ditutupi dengan kilau samar. Mu Yun mencoba terbang, namun gaya gravitasi bumi hampir seperti membenamkan kakinya ke tanah. Begitu dia mengangkat kakinya, Mu Yun merasakan seluruh tubuhnya runtuh dan kekuatannya runtuh. Perasaan ini seperti terjebak dalam rawa, dan Anda tidak bisa melepaskan diri. Segera, Mu Yun mencoba langkah demi langkah, dan pada akhirnya, dengan terengah-engah, dia berbaring di tanah, melihat ke segala arah. Lelah, terlalu lelah. Benda apa ini? Mu Yun terengah-engah, tidak ingin bangun sama sekali. Dia juga mencoba menyingkat pola Dao dan memindahkan dirinya dari sini. Namun dinding batu di sekitarnya sepertinya mengisolasi dunia luar angkasa,
sehingga mustahil baginya untuk menjalin hubungan sedikit pun dengan dunia luar. Putus asa, benar-benar putus asa. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang dia lakukan? Dia diteleportasi ke reruntuhan medan perang kuno ini oleh dunia luar. Tidak peduli apa, dia seharusnya tidak diteleportasi ke tempat mati ini dan tidak bisa keluar ketika dia baru saja masuk. Sulitkah terjebak dalam sangkar yang hanya bisa memandang ke langit? Bahkan ketika dia terbaring di tanah, Mu Yun merasakan kekuatan tak terlihat menekannya dari atas seperti telapak tangan. Dan gaya gravitasi yang disalurkan dari bumi pun menekan punggungnya erat-erat ke tanah. Tunggu ini, Mu Yun terjebak di sini selama 3 bulan. Bukan karena Mu Yun tidak ingin keluar, tapi dia mencoba semua metode yang dia bisa, dan sama sekali tidak ada jalan keluar. Tanah dan dinding batu semuanya sangat keras dan tidak dapat dipatahkan. Belum lagi terbang, dia baru saja bangkit dan melompat, dan dia merasa seperti sedang membawa pegunungan di punggungnya. Dia juga mencoba untuk memanjat, tapi, setelah mencapai ketinggian 100 meter, kekuatan mengerikan itu langsung menekannya ke bawah. Tapi, dalam 3 bulan, Mu Yun tidak mendapatkan apapun. Setidaknya, dalam proses memanjat tembok, kemampuannya menahan tekanan semakin kuat. Di bawah penindasan semacam ini, tubuhnya menjadi lebih kompak dan jiwanya lebih kokoh. Sisanya, hilang. Selain itu, Mu Yun mencoba selama 3 bulan, dan setiap kali dia mencapai ketinggian 100 meter, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan penindas yang menakutkan dan langsung jatuh. Ketika dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya patah, dan dia harus disembuhkan. Berulang kali, selalu, Mu Yun merasa bahwa dirinya saat ini telah menjadi seekor katak di dasar sumur. Dan langit di atas kepalanya terkadang cerah dan terkadang gelap. Mu Yun, yang sedang berbaring di dasar aliran gunung, sedang melihat ke atas dan ke bawah saat ini, hal yang biasa dia lakukan selama 3 bulan. Berbaring seperti ini, tekanannya minimal dan lebih nyaman. Siapa namanya? Mu Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, aku tidak melakukan apa-apa, hanya tunggu saja di sini sampai teleportasi membawaku kembali. Dia datang ke medan perang kuno, untuk menenangkan diri, bukan untuk meletakkan mayat. Mu Yun mengulurkan tangannya dan merentangkan kelima jarinya. Melalui celah di antara jari-jarinya, dia melihat ke langit dan menghela nafas. Apa ini? Apa namanya? Pokoknya, ada baiknya aku menjatuhkan sehelai daun. Aku di sini sendirian. Senang rasanya punya teman. Saat Mu Yun berbicara, melalui celah di antara jari-jarinya, dia melihat titik hitam muncul di hadapannya. Bintik hitam itu berangsur-angsur turun dan dengan cepat berubah menjadi seukuran tamparan. Apakah kamu benar-benar memberiku sehelai daun? Mu Yun menyipitkan mata untuk melihat. Sebentar lagi. Hei, 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 jangan, jangan, jangan. Pupil Mu Yun menyusut tajam, hanya ingin bangun, tapi sudah terlambat. Bintik hitam yang jatuh dari langit, di bawah berkah gravitasi, menjadi semakin cepat, dan sebelum Mu Yun bangun, bayangan hitam itu jatuh langsung ke tanah. Bang! Ledakan rendah meledak, mata Mu Yun segera melotot, dan di sekujur tubuhnya, dia mengeluarkan suara klik. Ketika tubuh wanita yang lembut dan mulus menyerbu ke dalam pelukannya, sungguh indah. Namun ketika tubuh wanita yang lembut dan mulus jatuh dari langit dan jatuh ke pelukannya di bawah berkah 10 kali gravitasi, itu fatal. Dalam sekejap, Mu Yun merasa tubuhnya patah setidaknya di 4 tempat. Setelah beberapa saat, rasa sakit bergema melalui aliran gunung. Mu Yun melambat selama setengah jam penuh sebelum dia berkata, kamu masih belum bangun. Tapi ketika suara Mu Yun turun, wanita di tubuhnya tidak merespon sama sekali. Jatuh sampai mati. Mu Yun mengangkat alisnya. Bukannya dia tidak ingin mengusir wanita itu. Lagi pula, di aliran pegunungan yang gravitasinya beberapa kali dan 10 kali lebih kuat, wanita itu menekannya, dan itu hanyalah penderitaan. Hanya karena tulangnya patah maka dia berusaha pulih secara bertahap, jadi dia tidak bergerak. Tapi wanita ini bahkan tidak bergerak. Hei, hei, hei. Mu Yun berkata, jangan manfaatkan aku. Tapi tidak peduli bagaimana Mu Yun berteriak, wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Mu Yun hanya bisa menunggu tulangnya terhubung sedikit sebelum bangun sendiri. Setelah menunggu seperti ini, Mu Yun juga penasaran. Wanita ini jatuh dari atas. Mungkin mengetahui apa yang terjadi di atas, dia mungkin bisa keluar. Terus menunggu. Tidak lama kemudian,
wanita itu terbaring di tubuh Mu Yun, dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu apa yang dia katakan, tubuhnya sedikit gemetar, seperti ular air, berbaring di tubuh Mu Yun, memutar tubuhnya dari waktu ke waktu. Menjadi berbulu. Mu Yun mengangkat alisnya. Gemetar apa? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang berbohong pada pria normal yang sangat merindukan kesembilan wanitanya? Masih bergerak, karena wanita itu jatuh dari atas, punggungnya menghadap dada Mu Yun, tapi keduanya tumpang tindih seperti tumpukan arhat. Saat wanita itu terus memutar tubuhnya, Mu Yun merasa ada yang tidak beres. Tidak ada jawaban, apakah itu masih laki-laki? Segera, saya tidak tahu apakah reaksi Mu Yun merangsang wanita itu, atau apakah wanita itu merasakan pilar batu menusuk, dan tubuh wanita itu semakin bergoyang. Pada saat ini, Mu Yun terdiam. Sangat sial, apa namanya ini? Saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan wanita itu akhirnya berhenti bergerak di tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun akhirnya merasa tulang yang patah itu sedikit terhubung dan bisa bergerak. Wanita ini seperti gunung di Mu Yun. Mu Yun mendorong wanita itu menjauh, lalu duduk dan menghela napas. Saat ini, dia hanya melihat wanita yang jatuh dari langit. Mengenakan rok berwarna kuning pucat, bagian atas roknya dilapisi kain tule. Sedangkan bagian bawah wanita berupa rok pendek setinggi lutut, betis terbuka, dan memakai kaos kaki kasa berwarna putih. Setelah diperiksa lebih dekat, pipi wanita itu pucat dan darah menyebar dari sudut mulutnya, tapi ini tidak mempengaruhi wajahnya yang halus dan agak imut pada saat ini. Mu Yun menghela nafas lega, menepuk saudaranya, dan berkata dengan kejam, "Kamu sudah dewasa sekarang, kamu harus tahu bagaimana menjaga kebersihan dirimu. Duduk bersila, keberuntungan, pranayama." Setelah beberapa saat, tulang yang patah hampir pulih, dan kemarahan saudara-saudara berangsur-angsur hilang. Pada saat ini, Mu Yun datang ke sisi wanita itu dan melihatnya dengan cermat. Belum mati, sedikit kesal, tapi, bukankah dia akan mati? Saya tidak tahu berapa banyak tempat yang dibuka oleh rumah besar Tao wanita ini. Jika dia mati di sini, dia akan melahap dan memurnikannya, yang seharusnya merupakan peningkatan yang besar. Mu Yun sekarang tidak mahir dalam alkimia, dan telah meninggalkan alkimia di tahun-tahun awal. Oleh karena itu, tidak mudah baginya untuk mengambil keputusan gegabah terhadap wanita yang terluka tersebut. Bertindak gegabah, jika itu menyakitinya, itu buruk. Terlebih lagi, benar-benar menyelamatkannya, jika wanita ini lebih kuat darinya, itu akan merepotkan. Setelah beberapa keraguan di hatinya, Mu Yun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Kalau wanita ini mati, takdirnya begitu, dia akan langsung menelannya. Jika wanita ini bangun, buatlah rencana. Ini menunggu selama 10 hari. Suatu hari dalam 10 hari, Mu Yun hendak mencoba memanjat tebing itu lagi, dan sekali lagi, ketika mencapai ketinggian 100 kaki, Mu Yun tidak mengalami kecelakaan, jatuh. Bang! Ketika tubuh Mu Yun jatuh ke tanah, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di tulangnya. Tapi untungnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Baru saja jatuh ke tanah, Mu Yun hanya berbaring telentang, terlalu malas untuk bergerak. Dia perlu istirahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, suara merdu dan menyenangkan menyerupai burung terdengar dengan sedikit keraguan. Ketika Mu Yun menoleh, dia hanya melihat di dasar aliran gunung, wanita berpakaian kuning angsa itu benar-benar sudah bangun. Mu Yun memaksa dirinya untuk duduk, menatap wanita itu, dan berkata, "Kamu akhirnya bangun." Wanita itu tampak sedikit bingung. Hanya saja penampilan cuek inilah yang membuat wanita tersebut terlihat semakin imut dan imut. Dia mengusap alisnya dan menatap Mu Yun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu jatuh dari atas. Kebetulan saya berada di bawah, dan medan gravitasi di sini sangat kuat, jadi kamu tidak bisa naik. Kamu terjatuh, pukul saja aku, dan 4 tulangku patah." Wajah wanita itu menjadi semakin bingung. Mu Yun terus menjelaskan situasinya. Mengetahui hal itu pada akhirnya, wanita itu sepertinya akhirnya mengerti dan memahami situasi saat ini. Mu Yun menghela napas. Setidaknya punya pendamping. Di bawah aliran gunung, keduanya terdiam, dan suasananya tampak sedikit canggung. Wanita itu tiba-tiba berbicara, berbalik sedikit, menunjuk ke punggungnya, dan berkata, "Lalu kenapa, ada lubang di bawah pakaianku?" Mendengar ini,
Wajah Mu Yun tidak memerah dan jantungnya berdetak kencang. Ketika kamu jatuh, kamu menghancurkan tulangku, tulangku menembus daging dan darahku, dan menembus pakaianmu. Oh, keduanya terdiam lama. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, nama saya Si Chaoyun. Namaku Lu. Di tengah kata-katanya, Mu Yun tertegun. Betis jadi, setelah dia diteleportasi, dia sudah berada di dalam, sebelum dia sempat mengubah wajahnya. Lagi pula, siapa yang neurotik, mudah berubah ketika sendirian. Jadi sekarang, dia masih menjadi wajahnya sendiri, dan belum menjelma menjadi kakak laki-laki dengan batu tinta persegi. Namaku Mu Yun. Mu Yun berkata dengan sederhana. Diam lagi. Wanita itu baru saja berdiri di tanah, tetapi gravitasi yang kuat membuatnya sulit untuk menopangnya. Pada akhirnya, dia hanya berbaring di tanah dengan punggung seperti awan. Mu Yun melihat ke samping. Skalanya tetap sama. Seperti kata pepatah, yang besar berbaring itu besar sekali. Tampaknya merasakan tatapan Mu Yun, Si Chaoyun menoleh, menatap Mu Yun, dan berkata dengan ringan, apakah itu terlihat bagus? Mu Yun tersenyum dan berkata, indah sekali. Si Chaoyun terdiam beberapa saat. Orang ini sangat tidak tahu malu. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah lebih dari 3 bulan. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, saya dikirim masuk, dan saya tinggal di sini sepanjang waktu. Saya tidak bisa keluar, dan tidak ada seorang pun di sana. Si Chaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jadi, kamu belum pernah bertemu siapapun di medan perang kuno ini. Kalau begitu kamu beruntung. Beruntung. Mu Yun terkejut. Apa artinya ini? Si Chaoyun kemudian berkata, kamu tidak tahu situasi di luar. Sebenarnya, kamu sangat beruntung bisa terjebak di sini selama lebih dari 3 bulan. Ini sangat berarti. Apakah kamu beruntung di sini? Apa yang terjadi di luar sana? Si Chaoyun lalu berkata, di luar, ini neraka. Neraka, tidak, bagaimana kabarnya? Mu Yun duduk dan segera berkata, apa yang terjadi? Si Chaoyun tersenyum pahit dan berkata, reruntuhan medan perang kuno sebenarnya adalah ruang dunia yang unik. Ruang dunia semacam ini ada di beberapa bagian dunia baru, dan memasukinya adalah dunia lain. Mu Yun mengangguk, dan di sini, dulunya adalah tanah dunia besar pada periode kehancuran besar. Ini sangat besar, tapi aku tidak tahu kenapa, binatang buas di dalamnya, keterlaluan. Mu Yun tercengang. Setelah semua orang memasuki tempat ini, dimanapun mereka berada, dapat dikatakan bahwa ada binatang buas di mana-mana, segala jenis, dan kekuatan mereka tidak buruk. Di sini, kita telah menjadi tikus. Binatang buas itu adalah kucing. Jika Anda tidak memperhatikan, membuat marah beberapa binatang buas ini akan memicu serangkaian efek. Si Chaoyun berkata dengan serius, di sini, mudah untuk menyebabkan gelombang besar binatang buas. Jadi, pada awalnya, semua orang bertemu dan berkelahi satu sama lain, tapi kemudian, mereka berhenti berkelahi satu sama lain. Setelah kita bertarung, itu pasti akan menarik binatang buas, dan pada akhirnya ia akan berevolusi menjadi 2 sisi dan binatang buas. Pertarungan. Mu Yun tertegun dan berkata, apakah itu binatang buas terpencil di tingkat ibu kota? Kaisar, memiliki. Si Chaoyun berkata dengan serius, tetapi sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar dan binatang buas setingkat Raja Dao, tetapi mereka tidak tahan dengan jumlahnya. Untuk sementara, Mu Yun tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu aneh. Lalu seberapa besar peluang seseorang mendapatkan harta karun? Si Chaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada sekitar 20.000 orang yang telah masuk kali ini. Raja Dao dan Kaisar Dao yang mempesona dapat ditempatkan di situs bersejarah Hongda ini, dan sulit bagi 20.000 orang untuk bertemu satu sama lain. Terlalu banyak berita, aku juga tidak tahu. Si Chaoyun memandang Mu Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tempat tinggal taumu tidak banyak, kan? Mu Yun berkata dengan ringan, ada lebih dari 4.000 kursi. Si Chaoyun tercengang. Mu Yun dapat merasakan bahwa rumah besar Tao wanita ini tampaknya lebih dari dirinya. Lalu kamu dipaksa jatuh oleh binatang buas itu. Mendengar ini, si Chaoyun menggelengkan kepalanya, tapi tidak menjelaskan. Setelah beberapa saat, si Chaoyun melanjutkan, prioritas utama sekarang adalah kita harus meninggalkan tempat ini. Saya mencoba, tetapi tidak berhasil. Mungkin aku punya cara. Si Chaoyun berkata, sebenarnya,
aliran gunung ini seharusnya menjadi tanah harta karun, bukan jadi. Alasan mengapa kamu tidak keluar adalah karena kamu tidak menemukan betapa berharganya tempat ini. Setelah mengatakan ini, Mu Yun tercengang. Tanah harta karun. Namun dalam 3 bulan dia berada di sini, dia telah mencoba semua yang dia bisa dan tidak mencapai apapun. Si Chaoyun kemudian berkata, alasan kenapa kamu tidak keluar adalah karena kamu kekurangan sesuatu. Apa? Mu Yun bertanya langsung. Saat ini, si Chaoyun tidak berbicara lagi, hanya berbaring di tanah dan menatap ke langit. Mu Yun hanya menoleh seperti ini dan menatap si Chaoyun. Adapun apakah dia melihat wajahnya, dadanya, atau kakinya, dia tidak tahu. Setelah sekian lama, si Chaoyun akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, bisakah kamu berhenti menatapku? Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Kamu grogi sebelumnya, dan kamu masih bergesekan denganku, apa yang aku katakan. Sampai akhir, si Chaoyun tidak berkata apa-apa. Mu Yun tidak lagi bertanya. Keduanya hanya berbaring di sana. Seiring waktu berlalu, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, si Chaoyun bangun, memandang Mu Yun, dan berkata, sudah waktunya untuk memulai. Siap untuk mulai. Apa yang harus dimulai? Mu Yun memandang si Chaoyun dengan rasa ingin tahu. Si Chaoyun mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan permata berbentuk tetesan air mata. Permata itu memancarkan kilau samar berwarna merah darah, seukuran telapak tangan, tergantung di telapak tangan si Chaoyun. Apakah kamu mengetahui hal ini? Si Chaoyun berkata perlahan. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Si Chaoyun terkejut. Apakah kamu tidak tahu naga suci itu? Naga suci? Saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Apakah ini aneh? Mu Yun bertanya secara retoris. Tentu saja ini aneh. Si Chaoyun berkata dengan heran, sekarang, di dunia baru, siapa yang tidak tahu tentang klan naga suci di klan Shenlong? Kata-kata si Chaoyun jatuh, dan ketika dia melihat ke arah Mu Yun lagi, dia bertanya-tanya, mungkinkah kamu berasal dari kekuatan setingkat berlian? Haha, Anda salah. Saya dari kekuatan tingkat emas. Pasti begitu. Si Chaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika Anda berasal dari kekuatan tingkat berlian, Anda akan dimaafkan jika Anda tidak mengetahuinya, tetapi negara adidaya utama, kekuatan tertinggi dan tingkat atas, semuanya harus mengerti, terutama kamu. Petik 2. Tetapi sekali lagi, Anda bukan dari kekuatan tertinggi, kekuatan super, dan pendirian lebih dari 4.000 rumah Tao sungguh luar biasa. Si Chaoyun melanjutkan dengan mengatakan, di dunia prasejarah, klan naga dibagi menjadi banyak klan dan berbagai jenis. Di era ketika Kaisar Dewa tidak muncul, klan naga diakui sebagai klan terkuat di dunia 1000 besar, dan klan manapun tidak tergantikan. Dan kemudian, Kaisar Dewa ras manusia lahir, dan ras naga tidak memiliki Kaisar Dewa, sehingga perlahan-lahan menurun. Tapi meski begitu, klan naga, selain 18 Kaisar Dewa, adalah yang terkuat di antara 10 klan Dewa Agung, yang lebih menakutkan daripada klan kuno besar. Selama periode prasejarah, di antara banyak klan naga, seorang Kaisar Naga lahir. Dia menyatukan seluruh klan Shenlong dengan ratusan pembuluh darah dan mengintegrasikan klan naga menjadi satu, membuat klan naga menjadi sangat kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa bencana Yuan-Yuan, kematian Kaisar Naga, dan kelahiran dunia baru, keluarga naga tampaknya terpisah, terbagi menjadi ratusan pembuluh darah, dan yang paling kuat hanyalah selusin pembuluh darah. Namun, jika klan naga bersatu kembali, maka, bahkan satu atau dua dari surgawi tidak ada bandingannya. Mu Yun mengangkat alisnya. Dengan cara ini, klan Shenlong di dunia baru ini pada dasarnya mirip dengan klan naga di dunia Changlan. Kuat, tapi tidak seragam. Xie Yuan, naga leluhur di Changlan tahun itu, berasal dari keluarga si Jin Shenlong. Xie Yuan adalah ayah Xie Qing, dan Yun Nisang adalah ibu Xie Qing, dari keluarga Tianchang Qinglong. Dan Xie Qing, adalah penjaga Dao, Baili Wiping, dari klan naga ilahi yang menelan surga. Inilah pemahaman Mu Yun tentang ras naga dunia baru. Tentu saja, ada juga 10 ras naga teratas di Changlan tahun itu, dan negeri dunia baru, tetapi sejauh ini, Mu Yun belum melakukan kontak dengan mereka. Sebagian besar klan naga seharusnya tinggal di alam naga ilahi. Mu Yun saat ini baru saja keluar dari dunia hukuman kuno. Di dunia kuno dengan 10 hukum ini, kentut tidak. Mu Yun segera berkata, naga biru langit, naga emas ungu, naga yang menelan, apa status keluarga naga?
Mendengar hal tersebut, si Chaoyun yakin bahwa Muyun memang berasal dari tempat kecil dan tidak mengetahui tentang dunia luar. Meskipun dia hanya seorang Raja Tao, dia berasal dari kekuatan tertinggi Gunung Suci Konfusianisme, dan dia masih memiliki pemahaman tentang dunia baru saat ini. 3 klan naga yang Anda sebutkan sekarang berada di alam naga ilahi, dan mereka dianggap bangsawan. Si Chaoyun berkata perlahan, Anda dapat memahami bahwa dunia naga seperti dunia kuno dengan 10 hukum. Hanya ada sedikit kekuatan tertinggi dan teratas, dan hanya beberapa ras naga dan beberapa vena utama yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi dan teratas, dan kemudian ras naga lainnya memiliki level yang berbeda sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya. Setiap garis keturunan naga memiliki potensi untuk mencapai puncak. Bagaimanapun, garis keturunan naga itu mulia, tapi itu tergantung apakah ada pemimpin sejati dalam keluarga. Seperti Kaisar Naga yang kubilang, meskipun dia bukan salah satu dari 10 orang yang tidak bertuhan, dia sebenarnya tidak lebih buruk dari 10 orang yang tidak bertuhan. Bahkan para kaisar dewa tidak bisa mengatakan untuk membunuhnya. Itu masih mati. Petik 2. Mendengar perkataan Muyun, si Chaoyun kehilangan kata-kata. Bencana Yuan, pertempuran kaisar dewa, itulah yang bisa kita tebak. Jika kaisar dewa benar-benar ingin membunuh orang yang tidak bertuhan, bahkan tidak ada dewi yang bisa menolaknya. Ambil contoh kamu dan aku ingin membunuhmu, mungkin aku bisa, tapi aku harus membayar mahal untuk diriku sendiri. Jika orang lain sepertiku menembakku, aku pasti akan mati. Belalang sembah menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Semua orang ingin menjadi Oriole, tapi siapapun yang menembak lebih dulu akan menjadi belalang sembah. Muyun mengangguk. Bagi dunia luar, dia sekarang tahu terlalu sedikit. Tapi segera, ketika dia mencapai ranah kaisar, dia akan berdiri di level awal pembangkit tenaga listrik di dunia baru ini. Pada saat itu, dunia baru yang besar, dengan kekuatannya yang kuat, dapat melintasi kehampaan dan muncul di berbagai dunia. Tentu, kamu juga harus hati-hati, jika tertangkap oleh Kaisar Dewa, dia akan tetap bersendawa. Memikirkannya dengan hati-hati selama bertahun-tahun, Muyun terkadang merasa kasihan pada dirinya sendiri ketika dia berlari, dan melarikan diri. Si Chaoyun berkata lagi, ini adalah air mata naga suci, dan ini adalah air mata darah yang ditumpahkan karena kemarahan. Air mata, si Chaoyun kemudian berkata, setidaknya itu adalah air mata yang ditumpahkan oleh naga suci di alam kaisar. Dan robekan ini dapat membantu kita menjelajahi misteri tempat ini dan mendapatkan peluang. Ekspresi Muyun tercengang. Anda punya barang ini, bukankah Anda mengeluarkannya lebih awal? Kamu mendapatkannya di atas sana. Lalu kamu turun karena ada kesempatan di sini. Ya, tidak semuanya. Si Chaoyun berkata, saya terpaksa jatuh. Si Chaoyun berkata, saya menemukan tempat ini dan hendak menjelajah. Tetapi saya bertemu dengan orang lain dan mengambil tindakan untuk merebut air mata naga suci ini. Selama pertarungan, binatang buas tertarik. Tidak mungkin, saya melompat turun. Petik 2. Muyun menatap ke langit. Apa yang terjadi di sini? Saya telah berada di sini selama lebih dari 3 bulan, dan saya telah berada di aliran pegunungan ini. Apalagi luka sebelumnya belum pulih. Kalau saya keluarkan, peluang apa yang saya dapat? Anda bunuh saya dan ambil sendiri, apa yang harus saya lakukan? Mendengar ini, Muyun mengangguk dan berkata, baiklah, pemikiranmu benar. Sebagai gantinya, dia harus menunggu lukanya pulih sebelum mengambil harta karun tersebut. Muyun berkata langsung, bagaimana cara melakukannya? Si Chaoyun membuka mulutnya dan berkata, buka ikatan air mata ini, mungkin kamu bisa melihat dengan jelas rahasia apa yang tersembunyi di semua sisi aliran gunung ini. Ini baik, Muyun mengangguk. Kamu harus membantuku. Ini baik. Keduanya berdiri berhadapan saat ini, dan setetes air mata sebesar kepalan tangan ada di antara mereka. Butuh waktu lama untuk menyelesaikannya dengan energi Dao Anda sendiri. Selama waktu ini, energi Dao akan habis. Jika Anda tidak dapat mempertahankannya, ingatlah untuk menambahkannya. Jernih, awal, segera, keduanya berdiri diam, dan kekuatan Dao di tubuh mereka meluncur. Antara langit dan bumi, dengungan ketenaran terdengar. Aura menakutkan menyebar satu persatu. Si Chaoyun, ada lebih dari 5.000 rumah Tao. Ada lebih dari 4.000 rumah di rumah Tao Muyun. Di tubuh mereka berdua, kekuatan Dao mengepul seperti laut, memenuhi aliran gunung.
Perlahan-lahan, setetes air mata kristal meleleh, dan lapisan kabut darah memenuhi dasar tebing. Waktu berlalu hari demi hari. Keduanya terus memulihkan kekuatan dao mereka dan terus menyelesaikan air mata naga. 15 hari telah berlalu. Ketika air mata naga benar-benar hilang, keduanya sudah berada dalam kabut berdarah. Apakah Mu Yun atau si Chaoyun, wajah mereka menjadi pucat. Sekalipun bisa terus pulih, penampilan tanpa gangguan selama 15 hari ini sungguh melelahkan. Perhatikan baik-baik, si Chaoyun membuka mulutnya. Mu Yun mengangguk. Tak lama kemudian, kabut darah terus menipis. Nafas yang berdebar-debar berangsur-angsur hilang. Kabut darah itu tidak hilang, tapi menyatu dengan dinding batu halus di sekitarnya. Mu Yun mengeluarkan pedang Raja Ming tak tergoyahkan dan memegangnya di tangannya. Si Chaoyun juga memegang pisau lurus dan berhati-hati. Segera, boom, di sekitar dinding batu terdengar suara gemuruh, dan dinding batu halus terus berjatuhan. Segera setelah itu, dinding batu yang runtuh berguling ke tanah, dan di sekeliling, di keempat dinding, sesosok relief muncul dengan mengesankan. Ketika semuanya sudah tenang, kelegaan semakin terlihat jelas. Mu Yun melihatnya, ekspresinya tertegun. Relief empat sisi ini, jika disambung, kebetulan adalah sosok naga. Panjangnya 3000 zang, yang paling tebal beberapa ratus zang, dan ekor naga tertipis beberapa puluh zang. Selain itu, armor skala seluruh tubuh, meskipun diukir, dapat hidup dan memiliki cahaya suci yang redup. Ini bukan relief yang diukir, lebih baik dikatakan bahwa itu adalah naga, yang langsung terpampang di dinding batu di sekitarnya. Mu Yun mengangkat alisnya. Naga ini tidak jauh berbeda dengan naga dewa yang pernah dilihatnya. Harimau bercakar empat itu kuat, sisik naganya sangat rapat, dan kepala naganya mendominasi. Di dunia Changlan saat itu, naga yang saya lihat memiliki simbol uniknya masing-masing. Singkatnya, Xie King berubah menjadi naga biru paling ikonik, tanpa kecemerlangan dan ciri apapun, sisik dan baju besinya berwarna biru, dan seluruh tubuhnya adalah naga standar. Seperti naga berwarna-warni, sisiknya adalah lampu warna-warni, seperti yang diwarnai Xie King. Naga emas bercakar 5 penuh dengan cahaya keemasan, seperti Xie King yang diwarnai emas, dan keempat cakar naga menjadi 5 di sepanjang jalan. Naga ilahi pengguncang laut ditutupi cahaya biru dengan sisik dan baju besi, dan terdapat mahkota di atas kepalanya, seperti gunung es, yang sangat indah. Singkatnya, Xie King adalah naga paling umum yang pernah dilihat Mu Yun, tanpa ciri khusus. Jika dia harus mengatakannya, sisiknya berwarna cian. Namun naga lain kurang lebih memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan naga lainnya. Awalnya Mu Yun mengira Xie King adalah putra Zulong, terlihat biasa saja, namun nyatanya luar biasa. Kemudian, mengetahui bahwa yang disebut Zulong adalah Xie Yuan, pangeran dari keluarga Zijin Shenlong, Mu Yun juga tahu bahwa latar belakang Xie King tidak berlebihan seperti yang dia kira. Ayahnya, Xie Yuan, adalah naga ungu emas, dan sisik serta baju besinya berwarna ungu emas, dan dia tampak tampan. Ibunya, Yun Nisang, berasal dari klan Tian Chang Qinglong. Meskipun sisiknya berwarna cian, sisik cian klan Tian Chang Qinglong seperti irigasi dengan cahaya suci. Pada akhirnya, Xie King, sangat biasa. Di kehidupan masa lalu di dunia peri, Mu Yun merasa bahwa Xie King adalah naga yang ceroboh, dan bahkan berpikir. Xie King sama sekali bukan naga, bagaimana mungkin ada naga di dunia peri? Mereka semua adalah Jiaolong, naga bumi, naga bumi. Kemudian, mengetahui bahwa Xie King benar-benar seekor naga, Mu Yun merasa bahwa Xie King adalah orang biasa, tetapi pasti luar biasa. Sekarang pikirkanlah, orang ini, bagaimana menurutmu, betapa biasa-biasa saja. Tidak sebaik dia, dan ini adalah kelegaan di depannya, jelas, kepala naga menghadap mereka berdua, Mu Yun melihatnya, dan tertarik dengan sisik dan baju besi di kepala naga. Mahkota naga yang bertumpuk sisik itu seperti mahkota yang bertatahkan di kepala naga. Sekilas membuat masyarakat memiliki keinginan untuk beribadah. Naga suci, si Chaoyun jelas terkejut juga. Saya pernah mendengarnya sepanjang waktu sebelumnya, dan dari catatan buku, kali ini adalah patung relief. Ini adalah perasaan yang sangat nyata. Ini sangat berbeda. Jika Anda melihat naga suci sungguhan, sentuhan semacam itu akan ratusan kali lebih kejam daripada sekarang. Klan naga secara alami sangat kuat, dan kekuatan klan naga yang baru lahir sungguh luar biasa.
Si Chaoyun menghela nafas, jika ras naga seperti ras manusia kita, dan kecepatan reproduksinya sangat cepat, maka ribuan dunia baru ini, saya khawatir dunia ras naga sudah lama ada, dan ras manusia kita tidak akan ada lagi, jadilah pemimpin semua roh. Mu Yun mengangguk. Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kami tidak tahu apa kelegaan ini. Si Chaoyun mengerutkan kening. Saya juga tidak tahu. Si Chaoyun berkata tanpa daya, saya hanya berada di daerah padat di atas dan menemukan bahwa mungkin ada peluang di bawah, jadi saya melompat ke bawah tanpa daya, dan kemudian. Mu Yun terdiam, melangkah ke depan, melihat kelegaan di depannya. Mu Yun tampak tenang. Naga suci, dia bisa berubah menjadi naga dengan tubuhnya, tapi dia berubah menjadi naga emas, bukan naga emas bercakar 5, tapi naga bercakar 4 biasa. Namun, selama bertahun-tahun, kekuatannya telah meningkat, tetapi Hualong belum mengalami peningkatan yang signifikan. Transformasinya menjadi naga dicapai berdasarkan semangat ras naga. Meskipun peningkatan kekuatannya sendiri juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya setelah berubah menjadi naga, tidak ada peningkatan tambahan sebesar itu. Kelegaan di depannya, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan peningkatan apapun. Mu Yun berdiri di depan kepala naga itu, melihatnya dengan hati-hati, dan dengan lembut menyentuh kumis naga dengan telapak tangannya. Ledakan, tiba-tiba, terdengar suara gedebuk pelan, ekspresi si Chaoyun tiba-tiba menjadi tegang, dan dia buru-buru berkata, apa yang kamu lakukan? Aku, tidak melakukan apapun. Ekspresi Mu Yun sedikit terkejut. Baru saja menyentuh janggut naga. Si Chaoyun melangkah maju dan menyentuh janggut naga itu. Ledakan, suara detak jantung terdengar lagi. Keduanya saling memandang dan langsung menjadi gugup. Mungkinkah, apakah itu mayat naga asli? Si Chaoyun tampak ketakutan. Jika ini adalah naga yang hidup, mereka tidak perlu dicabik-cabik. Hati Mu Yun tenggelam, telapak tangannya langsung menyentuh kumis naga, dan dia tidak lagi melepaskannya. Dong, dong dong, raungan tumpul terdengar berulang kali. Tiba-tiba, ledakan, sebuah kekuatan besar membantahnya. Sosok keduanya terbanting ke belakang, jatuh ke tanah, dan muntah darah.